Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program CAP atau Catatan Akhir Pekan TV Muhammadiyah bisa kembali hadir menyapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini tema kita adalah mengenai Tahun Baru Hijriah, di mana tentunya setiap akhir pekan program CAP ini hadir untuk membahas berbagai macam persoalan dan juga dinamika keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Muhammadiyah, dan juga didampingi atau bersama dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, yang saat ini juga sudah tergabung dan juga terhubung melalui virtual. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Prof, tidak terasa ini kita sudah ada di Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah ya Prof ya? Ya. Ya. Dan ini sebenarnya bisa dijelaskan juga Prof, seperti apa sih sebenarnya sejarah awal mula penentuan lahirnya Tahun Baru Hijriah bagi umat Islam, dan juga kenapa Tahun Baru Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram sebagai awal bulan dari Tahun Hijriah. Seperti apa ini Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah karena kita sudah melewati tahun baru. Ya, sekarang tahun 1445 Hijriah. Ya. Sudah meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Itu tepatnya pada tanggal 19 Juli yang lalu kita mengadakan peringatan tahun baru. Ya. Tahun baru Hijrah ini adalah satu tahun atau tahun yang digagas oleh Umar bin Khattab atas saran para sahabat. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan ada Abdullah bin Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Jadi mereka mengusulkan tadinya berdasarkan kelahiran Nabi, berdasarkan wafatnya Nabi, berdasarkan hijrah, dan berdasarkan yang lain. Oleh karena itu sepakatilah mulai penanggalan hijrah ini atas dasar hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Saya kira ini satu hal yang tepat keputusan mereka. Kalau agama-agama lain kan mulai dari kelahiran para nabi mereka. Ya. Sehingga terjadi kultus kepada para nabi mereka, ya, seperti Masehi didasarkan pada kelahiran Yesus, terus agama Buddha pun dasarkan kelahiran Buddha, dan lain sebagainya. Maka Islam melandaskan atau mendasarkan penanggalan hijriahnya adalah dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, atau hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Ini merupakan satu isyarat juga bagi kita bahwa ketika memperingati tahun baru hijrah ini, sesuai yang dikatakan oleh Ketum tadi, harus mempunyai niat untuk lebih baik. Karena hijrah ini adalah bermakna meninggalkan kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik. Oleh karena itu ada beberapa makna yang tercantum dalam tahun baru hijrah itu, yaitu pertama, tadi hidup harus lebih baik, harus berubah. Ya. Yang kedua, untuk introspeksi diri. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wal taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qadamat ligad wa taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaknya kamu selalu melihat, menghisab diri kamu sendiri, kelakuan yang sudah berlalu untuk perencanaan masa yang ligad. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan kita juga harus mengintrospeksi sejauh mana kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita dalam tahun baru yang sekarang ini bisa membuat satu perencanaan yang lebih baik untuk berubah yang lebih baik. Ketiga, juga semangat berjuang, ya, karena hijrah itu adalah melahirkan semangat perjuangan para nabi untuk menghilangkan kebatilan, dan kita pun harus mempunyai rasa semangat berjuang
minimal berjuang mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Ketiga, ini penuh pahala ya dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan baru, yaitu bulan Muharram terutama. Oleh karena itu, menurut saya samping saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1445 Hijriah, juga kita berharap tahun depan itu atau tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi itu tadi sejarahnya diawali dari Khalifah Umar ya, Prof. ya, Umar bin Khattab yang diambil dari awal mula hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan di mana tadi kita harus memaknainya dengan menjadi lebih baik lagi, introspeksi diri dan juga semangat berjuang gitu. Lalu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga Profesor Haidar Nasir berpesan bahwa umat Islam ini harus merubah nasibnya nih Prof. ya di tahun baru Hijrah ini. Nah ini konkret ini seperti apa nih? Apa yang harus kita umat Islam lakukan, terutama khususnya juga warga Muhammadiyah? Ya, saya kira umat Islam itu kan sekarang mengalami suasana yang kurang bagus ya, dalam arti kurang dibandingkan dengan umat-umat lain, terutama umat-umat yang lebih maju lagi. Ya. Oleh karena itu umat Islam itu harus merubah diri dengan merencanakan satu kehidupan yang baik. Pertama mungkin dalam bidang pendidikan, kita harus menjadi pembaca yang baik gitu. Jadi kita harus mencari ilmu yang hebat ya. Saya kira karena dunia ini bisa diolah oleh kita karena ilmu pengetahuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam pertama kali itu melalui wa'allama Adam wa asma, itu mengenai Adam diberi ilmu pengetahuan karena dia untuk menjadi khalifah fil ard. Yang kedua, tradisi membaca itu harus dihidupkan ya. Dan sebagai sebuah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membuat ayat atau menurunkan ayat pertama dari Al-Quran itu Iqra, atau berbaca. Artinya kita harus membaca untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Harus mempunyai kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas diri kita di berbagai bidang. Pendidikan, kesehatan, terus juga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jangan sampai umat Islam itu menjadi umat yang tertinggal dari orang-orang lain. Itu mungkin. Baik, terima kasih Prof. Jadi itu tadi umat Islam tentunya bisa menjadikan ini sebagai momentum untuk mencari ilmu, yaitu mencari ilmu dengan lebih hebat dan juga menjadi seorang pembaca yang baik gitu ya Prof ya. Dan Prof, kita akan lanjutkan kembali dan juga pemirsa, namun kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam CAP atau Catatan Akhir Pekan bersama dengan Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI dalam tema kita kali ini yaitu Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah. Dan tadi Prof. Dadang juga sudah memberikan sedikit ulasan, yaitu bahwa dalam menghadapi momentum Tahun Baru Hijrah ini, hendaknya umat Islam ini menjadi pembaca yang baik, juga pencari ilmu yang hebat, dan terus menghidupkan tradisi membaca, hingga nantinya bisa memiliki banyak modal untuk lebih baik lagi, baik dari ranah pribadi maupun secara keumatan dan kebangsaan. Dan kita lanjutkan kembali Prof. Dadang, ini saat Tahun Baru Hijriah menjelang ataupun juga saat pelaksanaan Tahun Baru Hijriah itu jatuhnya tanggal 1 Muharram ini biasanya juga dibarengi dengan ada banyak tradisi-tradisi nih yang berkembang di masyarakat ya Prof. Dadang. Nah ini bagaimana? Apakah tradisi ini masih diperbolehkan dalam akidah kita dan juga dalam perspektif Muhammadiyah gitu? Seperti halnya misalnya ada pawai obor dan tradisi-tradisi mana sajakah yang bertentangan dengan akidah ataupun juga dengan perspektif Muhammadiyah Prof? Ya, secara umum bahwa 1 Muharram tahun Hijriah ini kan tidak ada zaman nabinya. Oleh karena itu ya bagi umat kita orang Muhammadiyah ya tidak ada ritual khusus
untuk menyambut tahun baru ini, kecuali hanya sekedar ucapan ataupun semacam apa ya, bersyukur pada Allah bahwa ini telah melewati tahun yang lalu dan kita akan melewati tahun yang akan datang. Tetapi sejalan dengan itu di masyarakat, terutama masyarakat lokal, itu banyak dikaitkan dengan upacara-upacara tertentu seperti satu suro di Jawa itu dirayakan. Kebetulan satu suro itu bertepatan dengan satu Muharram. Nah, mereka mengadakan pertunjukan wayang, pertunjukan semacam pembersihan benda-benda pusaka dan sebagainya. Yeah. Jadi ada juga yang di daerah-daerah Jawa Barat pawai obor ya, atau di daerah-daerah lain ada acara-acara khusus, pengajian, ada semacam pembinaan ke masyarakat. Saya kira sejauh tidak melanggar akidah dan norma-norma agama ya boleh-boleh saja, kan itu masuknya kepada muamalah. Tapi kalau sampai mempercayai benda-benda pusaka itu mempunyai kekuatan gaib yang bisa membawa kebaikan atau mudarat bagi kita, itu sudah tidak diperkenankan oleh agama ya. Tapi kalau hanya untuk kepajangan, nah itu tidak mempunyai satu nilai sakralitas, ya tidak masalah. Tapi yang paling berbahaya itu ialah kita sampai mempercayai kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan madarat maupun memberikan manfaat pada diri kita. Bahwa kita orang-orang Muhammadiyah itu harus yakin hanya Allah lah yang memberikan madarat dan hanya Allah yang memberikan manfaat pada kita. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu wa yamsaska bi khairin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki kepada kita keburukan, tidak ada yang dapat melarang, menahan seorang pun. Apalagi kalau Allah ingin berbuat kebaikan pada kita, Dia sangat berkuasa atas sesuatu. Artinya itu semua hidup itu di bawah. Oleh karena itu menurut saya untuk memperingati satu Muharram ini di kalangan Muhammadiyah ya tidak terlalu antusiasme yang mengemudikan sesuatu yang rutin, yang biasa. Paling juga tadi himbauan-himbauan kepada semua warga Muhammadiyah untuk pertama meningkatkan mengintrospeksi diri apa yang kita sudah lakukan yang lalu di bidang amal ibadah kita, di bidang pengabdian kita pada masyarakat ya. Yang kedua juga kita merencanakan bagaimana supaya kita lebih baik lagi. Mungkin ada rapat khusus ya di kalangan warga pengurus Muhammadiyah untuk membicarakan langkah-langkah tahun yang akan datang. Di samping kita juga menggunakan tahun Masehi ya. Dalam menentukan satu jadwal atau program. Kita pun sebaiknya memakai juga tahun Hijriah ini sebagai sebuah tahun dimulainya atau diakhirnya suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, baik Prof. Prof, adakah sebenarnya larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim misalnya di tahun Hijriah ini dan juga seperti ibadah-ibadah yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram ini sebagai awal dari tahun Hijriah, Prof? Memang ada para ulama yang mengaitkan bulan Muharram ini dengan kejadian-kejadian masa lalu. Seperti halnya diterima tobatnya Nabi Adam waktu diusir dari surga, lalu Nabi Adam beristighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, selamatnya Nabi Nuh dari ombak mendarat Nabi Nuh. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim dari amukan api ya, karena dia dibakar lalu dia minta tolong pada Allah dan Allah diberikan. Yang kedua juga selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan nun sehingga dia bisa keluar lagi itu pada bulan Muharram ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa bulan Muharram ini bulan yang penuh dengan peristiwa yang perlu diperingati, yang perlu kita contoh dari para nabi, dan juga kita perlu diantaranya istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal saleh.
Tapi secara syariatnya agama Islam mungkin itu juga ada beberapa, seperti nanti pada waktu peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi. Tapi yang tidak diperbolehkan oleh kita ialah mengadakan upacara-upacara yang akan mengganggu akidah kita, juga upacara-upacara yang mengganggu akhlak kita, serta upacara-upacara yang kira-kira yang tidak dianjurkan bahkan dilarang oleh agama, seperti halnya menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada roh-roh nenek moyang, untuk persembahan kepada tempat-tempat yang keramat, itu tidak diperkenankan. Baik, baik Prof. Jadi itu tadi bahwa ternyata di bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, yaitu diselamatkannya tadi para nabi, ya, dari Nabi Adam, diterima nobat Nabi Adam, diselamatkannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Yunus, sehingga kita dianjurkan banyak beristighfar ya Prof ya. Namun juga yang harus menjadi catatan adalah jangan melakukan hal-hal ataupun upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah, seperti tadi salah satu contohnya adalah melakukan upacara penyembelihan hewan yang ditujukan untuk leluhur. Itu tadi yang harus digarisbawahi karena itu sangat bertentangan dengan akidah. Baik Prof Dadang dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam program CAP atau Catatan Akhir Pekan, dan kali ini tema kita adalah Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah. Dan kita lanjutkan kembali, Prof Dadang tadi juga sudah memberikan berbagai macam penjelasan. Prof, ini bisa diberikan dan juga diberikan kesimpulan ataupun juga catatan untuk pemirsa TVMU, khususnya juga untuk warga Muhammadiyah dalam menyingkapi tahun baru Hijriah ini, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus menjadi catatan untuk diperhatikan agar kedepannya lebih baik lagi. Seperti apa Prof? Ya, saya kira tahun baru ini, baik tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, baik kita kaum muslimin sebaiknya dipakai untuk introspeksi. Introspeksi, membuat list semacam catatan ya. Apakah kita ini lebih taat pada yang lalu, tahun yang lalu, atau lebih banyak melakukan kesalahan, kemudaratan. Apakah kita ini lebih serius dalam berusaha atau lebih lalai. Itu harus jadi catatan list ya, semacam list. Dan oleh karena itu nanti pada tahun baru ini kita akan merencanakan apa yang kita tulis, apa yang kita daftar itu, ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Contohnya kita akan lebih taat lagi dalam ibadah umpamanya. Kalau tahun kemarin itu banyak terlalaikan oleh hal-hal yang lain, sekarang kita lebih fokus lagi karena umur itu setiap tahun itu berkurang jatah kita untuk hidup di dunia. Dengan adanya tahun baru ini makin terpotonglah usia kita ya. Tadinya mungkin sekian puluh tahun, sekarang terkurangi oleh sekian tahun. Oleh karena itu kesadaran ini perlu ya, untuk terus kita memberikan satu keinginan atau keyakinan, azam dalam diri untuk memperbaiki dalam bidang ibadah, akidah, dan akhlak ya, terutama akhlak kita. Karena akhlak ini sangat penting ya, untuk kita perhatikan. Karena akhlak ini menjadi indikator kita menjadi orang baik atau orang buruk. Yang kedua juga mungkin kita akan membuat satu introspeksi juga dalam bidang amal usaha kita, terutama warga Muhammadiyah ini. Kita kemarin membangun apa dan tahun ini akan membangun apa? Karena kita tidak dianjurkan untuk stagnan, untuk diam ya. Kita ini harus berubah terus ya. Makna perubahan ke arah lebih baik terus dilakukan. Karena ini menjadi bagian dari karakter kita. Oleh karena itu, faedah parokta pangsob, kalau sudah selesai satu, maka kita lakukanlah yang lain. Jadi tidak harus puas dengan yang prestasi yang kita punya, tapi kalau sekarang baru punya SD, besok harus ada SMP, tahun depan harus ada SMA, tahun depan ada universitas, gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau sekarang baru kita bisa membangun masjid, tahun ini, tahun depan kita membangun masjid di kampung yang lain dan lain sebagainya.
Itu yang dimaksud makna dari perubahan-perubahan dalam hal amal ibadah kita, amal usaha kita. Yang penting bagi kita ialah mempunyai semacam kayak ada ayat tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan kamu menyerupai orang-orang yang lalai dalam agama. Itu sengaja. Karena orang-orang lain kalau tahun baru itu merayakannya dengan cara yang poya-poya, puas, dengan cara yang menghambur-hamburkan harta, ada kembang api, ada macam-macam. Nah, bagi kita itu dilarang oleh Allah karena ini akan menghamburkan, membujadikan harta dan melupakan Tuhan. Nah, jadi jangan mengikuti itu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Tidak sama kamu dengan yang lain gitu. Tidak sama orang mukmin dan orang kafir itu. Karena orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, tadi sekali lagi kita harus tetap punya kepribadian muslim, tapi kita berubah ke arah yang lebih baik setiap tahun. Agar supaya kita menjadi umat yang disebut dengan khairu ummah, ya. Umat yang unggul, umat yang betul-betul menjadi contoh uswah hasanah bagi orang lain. Karena keunggulan kita di berbagai sektor, tadi sektor pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya kita tahu. Itulah karena itu mungkin maksud ketum kemarin supaya kita menjadi orang yang itu. Lalu himbauan ya kepada seluruh kaum muslimin, terutama warga Muhammadiyah, pertama bersyukurlah kita telah melewati tahun 1444 dan kita mengarah kepada tahun baru 1445. Bersyukur karena Allah masih memberikan jatah umur pada kita ya. Karena banyak teman saudara kita yang meninggal pada waktu tahun 1044. Oleh karena itu bersyukur pada Allah, karena syukur ini akan melahirkan nikmat baru ditambah oleh Allah, dan juga Allah tidak akan memberikan siksa. Ma'yab Allah bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakirun alim. Kamu tidak akan diazab oleh Allah kalau kamu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi supaya kita tidak susah, tidak dalam keadaan yang sempit hidup, maka bersyukurlah pada Allah. Yang kedua, selain bersyukur ya, kita juga tadi berniat untuk memperbaiki diri dalam bidang agama, dalam bidang di luar agama. Dalam bidang agama kita memperbaiki diri, makin yakin kepada Allah, makin kuat. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, makin bagus dalam ibadah sesuaikan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam bab muamalah, ya kita harus lebih baik lagi. Harus banyak lagi amal-amal ibadah yang kita kreasi. Saya kira itu Neng ya mengenai himbauan dalam tahun baru Hijriah. Sekali lagi selamat tahun baru Hijriah 1445. Semoga kita selalu diberi oleh Allah perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan barokah Allah yang makin lama makin baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dadang atas tadi himbauannya dan juga pesan-pesannya serta catatan untuk umat Islam pada umumnya dan juga warga Muhammadiyah. Jika saya bisa sedikit mengulas, tadi pesannya adalah bahwa momentum tahun baru Hijrah ini harus dimaknai dengan introspeksi diri, membuat catatan yaitu apakah kita lebih serius ataupun lebih lalai dalam menghadapi hidup ini dari segi agama ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian juga introspeksi bagi Persyarikatan Muhammadiyah sudah sejauh mana dan amal usaha apa saja yang sudah dibangun dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dan kemudian juga jangan lalai memaknai ataupun melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi lalai sehingga kita
menjadi terjerumus dalam hal-hal kemaksiatan ataupun yang tidak bermanfaat, karena umat Islam berbeda dengan umat lainnya. Dan agar ini semuanya nanti mengantarkan kita menjadi khairu ummah, yaitu umat yang unggul yang menjadi suri tauladan bagi semuanya. Dan juga tadi terakhir himbauannya adalah agar kita juga bersyukur, karena dengan bersyukur senantiasa Allah akan menambah nikmat kita. Dan sekali lagi juga introspeksi diri dalam hal ibadah, yang tentunya melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Prof. Dadang atas tadi catatannya dan juga pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani tahun baru Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Prof. Dadang. Sama-sama. Baik, dan pemirsa TVMU juga terima kasih telah menyaksikan CAP Catatan Akhir Pekan bersama Prof. Dadang Kahmat. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Vini Auliani bersama dengan Prof. Dadang juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan CAP Catatan Akhir Pekan hanya di TVMU, TV Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.